Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini aku membacakan untuk situasi maskulin. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku Laki Tarot MS. Kita langsung baca doa. Ingat ya, jangan percaya tarotnya 100%. Enggak boleh. Karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Dan readingan tarotku ini bukan hanya sekedar entertainment. Ya, kalau bagi aku ya. Karena ini menyangkut energi alam. Jadikan ini sebagai payung dan pelajaran buat kita agar kita menjadi lebih baik dan menjaga karma kita. Oke? So, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasi maskulin ya. Oh, the Knight of Wands and Three of Swords. Three of Swords. The Empress. Oh, maskulin merasa terluka ya. Merasa menjadi korban feminim, play victim ya. Ya, dia merasa menjadi korban dari kebahagiaan kamu sekarang. Dia melihat kamu tuh sudah bahagia, sudah makmur, sudah cantik, ataupun ganteng gitu ya. Sudah bisa merawat diri lah gitu. Dan ini membuat dia tersiksa. Ya. Dia merasa sudah menjadi korban dari kebahagiaan kamu sekarang. Dia merasa dikhianati, merasa tersakiti. Four of Swords. Ya. Yang dia takutkan adalah kamu lebih makmur dari dia, kamu lebih bahagia dari dia. Dan dia takut banget kalau kamu benar-benar break up sama dia untuk selamanya. Ya, dia merasa kamu juga masih memendam perasaan sakit, trauma atas kelakuannya dia yang selalu datang dan pergi. Dia takut banget kalau kamu nikah dengan orang lain ya. Dan bahagia. Ten of Pentacles. Maskulin. Di sini kamu merenungi sih sebenarnya. Kebahagiaan yang didapat oleh feminim sekarang adalah dari healing, hasil processing healing, ya, penyembuhan dari luka hatinya, rasa traumanya, ya, oleh kamu. Itu ya, Six of Swords. Kamu takut bila feminim benar-benar move on dari kamu. Itu yang kamu takutkan. Ingin rasanya komunikasi dan kembali sama kamu, tapi kamu masih memiliki rasa ketakutan atas
luka hatinya feminim juga dari kelakuan kamu. The Chariot. Ya, kamu takut si feminim move on ya. Kamu takut banget ini. Hal yang kamu takutkan adalah mendengar kabar feminim move on dan nikah. Dan bahagia. Karena kamu masih terperangkap dalam triparty. Kamu stres, depression, konflik batin juga ya. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin ini masih tersiksa, sedang dibangunkan oleh Tuhan dengan kejadian-kejadian aneh ya, dan bermimpi buruk juga ya tentang triparty ataupun drama. Yang menghantui dia. Okay. Maskulin dengan nekat berani mengambil resiko, menyakiti ketulusan feminim ya, hanya karena salah satunya ingin move on ya dari tanggung jawabnya dia, ataupun ingin menaklukkan apa yang dia inginkan, jadi kebebasan ya. Karena di Chariot itu orang yang akan berani melawan apapun. King of Wands and the Knight of Wands. Sifat petualangannya belum selesai dan belum bisa diendingkan. Sedang menikmati petualangan yang dia jalani, terutama dalam hal seksualitas ya, janji-janji manis. Tapi dia juga takut sih kalau feminimnya move on ya. Dia merasa menjadi korban, ngebayangin feminimnya sudah bahagia dengan kehidupan baru. Oke. Mencoba menata diri untuk masa depannya, tapi dengan sikap angkuhnya, merasa baik-baik saja ya di dalam tripartinya, padahal dia terluka ya, karena ini adalah karma dari janji manisnya dia ke kamu ataupun ke orang-orang lainnya. Ada keinginan untuk kembali ke kamu, menguasai feminim lagi nih ada. Karena feminim ini tipikal orang yang kalau udah tulus sekalian. Kalau udah benci sekalian. Jadi ibaratnya nggak mau setengah-setengah gitu ya. Kalau udah nyakitin ya udah, lebih baik break selamanya gitu. Kalau udah berkali-kali gitu ya. The Knight of Cups. Maskulin mencoba menstabilkan janjinya dia, terutama tentang keseriusan ya, tentang keseriusan. The Wheel of Fortune.
Karena dia ngerasain kalau feminim ini membawa keberuntungan dari segala aspek. Ya, ini yang maskulin kejar. Selama ini kan dia memanfaatkan ketulusan kamu, ya, dan dia merasa kamu itu menyusahkan dia ketika bersama. Tapi ketika kamu memilih benar-benar break, benar-benar istirahat dari sebuah hubungan, ini dia baru ngerasain loh kalau kamu tuh ya membawa keberuntungan untuk kehidupannya dia, terutama karir dan juga keuangan ya. Eight of Swords and the Ten of Pentacles. Maskulin dihantui ketakutan tentang karma hidupnya dia. Pemutaran, tabur tuai, pembelajaran hidup, ya, dari janjinya dia yang selama ini tidak dia tepati sebagian, sehingga dia dihantui ketakutan dan terperangkap dalam triparty terus dengan siapapun dia komunikasi, dengan siapapun dia bersama gitu ya. Two of Pentacles, the Hangman, and the Strange. Ini banyak kesulitan yang harus maskulin jalani ya. Ace of Wands, tersiksa dengan kehidupan barunya yang dia anggap, dia pikir bisa membawa kebahagiaan, tapi ternyata tidak. Five of Pentacles. Aku bilang tadi apa? Tersiksa dengan kehidupan barunya yang diawali dengan seksualitas, tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan. Malah sebagian dari maskulin ini ada yang kehilangan kejantanannya dia, ya, kehilangan pekerjaan juga, kehilangan karma baiknya. Kalaupun mau karma baiknya kembali lagi, ya dia harus memperbaiki kesalahannya dia terhadap feminim gitu ya. Dan karena dia orang yang gak mau processing, makanya dia ngejar kamu lagi nanti. Ibarat tuh pengen nebeng gitu ya. Itu masuk loh ya. Kita misalnya kita bergaul dengan orang jualan minyak, pastikan kita bau wangi gitu ya. Terus kita bergaul dengan orang yang jualan alkohol, pasti kita juga ikut-ikutan bau alkohol gitu ya. Prasangkaan orangnya juga pasti akan begitu. So otomatis dia ingin nebeng aja gitu loh, dengan harapan ya dia tidak bersusah payah menjalani ya salah satu penderitaan ya tentang pembayaran karma adalah yang mengalami kehancuran, kehilangan, pengkhianatan gitu ya. Jadi maunya instan, makanya nyari kamu lagi. Sebagian dari maskulin ini ada yang kehilangan karir, ada yang kehilangan kejantanan atau keseksiannya dia, ya, kehilangan keberaniannya juga, karena ya tersiksa dalam pembayaran karma di masa lalu, terutama janjinya ke kamu yang sebelum sempat dia tepati. Justru kamu di sini ada orang baru lagi
Ya, untuk feminim. Dari tadi feminim ada orang baru terus ya. Ya, feminim udah siap untuk move on sih kalau aku lihat. Sudah siap. Sudah membayangkan ingin berkeluarga lagi yang bahagia, sukses dengan karir dan juga dengan kehidupan. Makanya feminim coba untuk fokus menyembuhkan diri ya, dengan tulus gitu, walaupun harus tersiksa, walaupun harus tersakiti. Maskulin terluka hatinya, pikirannya, dan fisik, tapi mencoba baik-baik saja ya. Dan aku ngelihatnya dia memang masih ada rencana untuk komunikasi dengan kamu ya, dengan feminim, dengan harapan ya akan sukses lagi. Ingin naklukin kamu sih intinya, karena dia membutuhkan energi, ketulusan kamu, kemakmurannya kamu, dan juga keberuntungannya kamu ya. Aku ngelihat di sini maskulin ngelihat banyak banget peluang keberuntungan yang kamu raih. Ya, bahkan ada beberapa yang suka dengan kamu ya, menawarkan untuk menikah atau ya lebih serius. Ini membuat dia tersiksa, sakit hati, dan merasa menjadi korban. Ya, play victim. Yang dia takutkan adalah ya perjalanan hidupnya dia akan terus kehilangan harapan dan juga percintaan. Maskulin sebagian dari kamu ini udah depression ya, bingung untuk menatap masa depan kamu lagi ya, karena feminimnya udah fokus, sudah membayangkan. Jadi kayak ya membayangkan, orang kan memanifesti ya, jadi udah ngebayangin ini nikah gini move on gitu ya, dan banyak berdoa juga gitu, banyak ikhtiarnya. Ini membuat maskulin energinya kewalahan ya, karena femininnya sudah memikirkan untuk bahagia diri sendiri. The Fool, oh hati-hati ya, ini nekat loh The Fool nih ya, nekat. Dia akan nekat untuk bisa menyakiti kamu lagi nanti, entah secara fisik ataupun secara emosional. Four Cups, ya. Terkadang dia bosen dengan kebebasannya dia. Terkadang dia kecewa dengan pilihannya dia. Tapi dia juga sakit hati karena dia sudah melihat kamu sangat berbeda, ditambah lagi kamu sudah lebih baik tanpa dia. Six of Wands, the Knight of Cups. Jadi dengar kabar kamu dapat seseorang dan dia nekat untuk meninggalkan pilihannya semua untuk bisa datang lagi ke kamu nanti.
hanya untuk membuat kamu bingung. Hati-hati ya. Ini juga bisa nekat berkomunikasi sama kamu secara spiritual ataupun alam bawah sadar. Pelet ya, hati-hati. Atau guna-guna teluh. The moon guys. The moon. The Hangman, Nine of Pentacles, the Sun, and the Three of Cups, Strange, Five of Wands. Ini banyak konflik batin sendiri ya dalam kehidupannya si DM, karena kamunya udah fokus memikirkan membuka lembaran baru, terutama menikah dan memiliki karir yang bagus. Ya, kamu udah ngebayangin itu setiap malam, memanifestikan buat dirimu. Ini membuat maskulin nekat akan mengambil tindakan, bisa secara komunikasi lagi dengan kamu atau secara intuisinya dia, ya, entah itu dengan telepati ataupun guna-guna. Hati-hati. Kenapa? Karena dia merasa kehidupannya dia menggantung sekarang, karirnya dia menggantung, kebebasannya juga menggantung, ya, kebahagiaannya apalagi menggantung ini, ya. Walaupun dia dengan banyak orang triparty, tapi tidak merasakan bebas, tidak merasakan bahagia, tidak merasakan hal yang positif. Ya, koneksinya ini penuh dengan drama nantinya. Ya, penuh dengan drama. Dan banyak sekali percintaan orang-orang rahasianya. Ya, makanya maskulin ingin membuat kamu bingung nanti. Hati-hati. Oke. Mengambil langkah berani untuk bisa menstabilkan lagi pilihannya dia, termasuk kamu di dalamnya, untuk bisa membantu perjalanan kesuksesannya dia. Ya, perjalanan kesuksesannya dia, apalagi tentang pembayaran karma ya. Dia nggak mau processing dengan sakitnya, dengan hancurnya, dengan keburukannya, dia nggak suka, sehingga dia coba untuk mengejar kamu lagi, ya, atau membuat kamu bingung energinya agar kamu gagal move on dan fokus lagi ke dia. Ya, karena dia udah tahu, dia ngerasain juga kamu sudah banyak meraih kesuksesan dari hasil ketulusan kamu menjalani healing, walaupun penuh dengan kekecewaan, kebosanan, tapi keberuntungan sedang menuju kamu ya, feminim. Makanya dia mantau kamu terus juga, ya, secara media sosial ataupun secara spiritual ya. Dia menggunakan intuisinya dia juga untuk bisa menghambat perjalanan move on kamu. Aku ngeliatnya di sini rencana-rencananya maskulin ini termasuk berani ya, nekat juga. Dan dia akhirnya terluka dari kebebasan dia sendiri, yang mana pilihannya dia selama ini ya dalam percintaan selalu membuat dia kelelahan, terutama dalam masalah kesuksesan karir ya. Karena yang dia takutkan adalah image, ya, image-nya dia. Dan ini membuat dia tersiksa, membuat dia takut, membuat dia nggak nyaman juga. Karena perjalanan hidupnya dia penuh dengan drama.
Bahkan dia bisa kehilangan, ya bisa kebuka topengnya. Kehilangan intuisinya juga bisa, kebuka topengnya juga bisa pada akhirnya nanti. Ya. Yang dia takutkan adalah kehilangan image yang baik dan kehilangan karir, kehilangan kejantanannya dia atau kesuksesannya dia ya. Itu yang dia takutkan. Ya. Bahkan kehilangan keberanian untuk meraih masa depan atau menghadapi sesuatunya. Karena efek dari keserakahan, kesombongannya dia. Healthy choice, soulmate. The Grim Reaper, Coffee Cup, Sunglasses, Clear Talk. Yeah, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, and being happy, soul connection, partnership agreement, soul contract. The relationship is over. No second chance to grow and transform your life. Meeting and conversing, suffering, the moment, feeling uplifted, friendship, watching and looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out, and girl talk. Time with the friends, moving on, happily, single, looking in the moment, living in the moment, and having fun. Oke, ini jelas banget. Jadi dia pengen menghalau perjalanan move on kamu, salah satunya karena dia merasa sudah paham gitu ya koneksinya dengan kamu sebenarnya. Ya sebagai soulmate ataupun twin flames ya. Sebenarnya dia butuh itu. Tapi karena egonya dia ditambah lagi juga ada campur tangan dari temen-temennya ya, sehingga ya dia hanya bisa memantau kamu dari kejauhan. Ini teman-temannya dia juga nggak pengen kalau hidupnya maskulin ini serius ataupun komitmen gitu. Jadi pengennya happy fun terus dengan teman-temannya, terutama ya memanfaatkan keuangannya maskulin ataupun memanfaatkan jabatan, fasilitas gitu ya. Untuk kesenangan gitu. Dan dia udah tahu gitu loh sebenarnya hubungannya sama kamu tuh udah sehat, udah baik, udah happy gitu. Karena soul kontraknya itu sudah sesuai apa yang dia inginkan. Tapi karena memang ujian ya, yang namanya cinta sejati itu kan pasti ujiannya nggak hanya satu gitu ya. Bahkan sampai seumur hidup ujiannya masih terus ada. Jadi dia disuguhkan terus, diberikan tawaran lagi dengan teman-temannya. Ya kenapa? Ya biar ada perubahan, ada kehidupan baru. Ini teman-temannya coba untuk menghasut ya, dan mencoba hal-hal baru gitu loh. Untuk kesenangan, jangan terlalu serius, jangan terlalu komitmen gitu. Maunya si orang sekitarnya dia gitu ya. Terlalu banyak drama aku lihat. Ya. Dan aku ngerasainnya memang dia mantau kamu. Ya. Dan temennya ini, kalau aku lihat energinya ini memang karmic circle juga ya. Karena kestabilan hidupnya
ya diberikan saran atau advice lah ya, pendapat. Kalau mau stabil, sukses, ya harus memiliki banyak pilihan. Walaupun hanya cinta satu malam, nggak ada masalah. Yang penting ada pilihannya banyak. Jadi ketika kehilangan yang satu nggak sakit banget. Ini salah sih ya sebagai teman kalau dia masih menikah gitu. Salah. Kecuali udah bercerai atau sekedar hanya pacaran pun kalau bisa selesaikan dulu gitu. Ya jangan langsung meninggalkan begitu aja. Oke. So aku harap ini bisa resonate. Dan terima kasih yang sudah setia dengan channel aku. Lucky Tarot MS. Jaga diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.